Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah bisa menyempatkan waktunya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Luar biasa nih. Saya tadi nggak sengaja lihat kampus begitu. Wah, ya. Walaupun orang-orang bilang mepet sawah katanya. Nah, Pak Kiai, punten mau menanyakan kenapa bisa tergerak terbangunnya kampus di pedesaan? Baik, Pak Dokter. Yang membuat inspirasi bahwa walaupun kami berada domisilinya di perkampungan, oleh karena itu satu-satunya jalan kita harus membangun SDM-nya lebih dahulu. Kalau SDM ya sekolahan. Maka itu saya di 2001, 2004, 2003 itu proses bagaimana saya membuat lembaga pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang ini berdiri pondok pesantren, santri belum banyak, sekitar 200-an santri yang mukim. Lalu kemudian alhamdulillah perguruan tinggi dari 8 prodi itu sekitar 900-an mahasiswa. Lalu kemudian ada SMP, ada madrasah. Ya, apa yang membuat ketersinggungan saya pada saat itu tidak marah dan tidak emosi, tapi intervensi. Maka kami membuat sekolah seperti itu. Ini kan di pedesaan ya, Pak Kiai. Alhamdulillah, dan ternyata banyak juga ya yang sudah masuk di sini ya. Ini dosennya dari mana nih? Baik, saya sesungguhnya sangat berbahagia jadi orang kampung sini, orang kampung Kemped. Kalau mau perlombaan kampung sarjana, saya bilang, kampung Kemped ini saya siap untuk ikut menjadi peserta perlombaan kampung sarjana. Setiap rumah ini pasti ada anaknya yang sarjana. Karena itu kami kalau sekedar membuat sekolah, bahkan perguruan tinggi, tidak bingung kami mencari sarjana banyak, apalagi S1. Dosen nggak ada yang tidak S2, harus S2. Bahkan pimpinan harus dokter. Nah, di daerah Wirakanan ini, apalagi anak Ngawi yang mengabdikan tenaganya di alam, itu sudah belasan dokter. Yang dokter dari UPI, dokter dari Uninus dan sebagainya. Dan proses doktoral ini cukup banyak. Insya Allah di 2025 ya 20 sampai 25 dokter ada di. Luar biasa ini. Seperti itu. Saat posisi mendirikan perguruan tinggi, ini kan pedesaan. Ada nggak rasa akan ada mahasiswa apa tidaknya gitu? Saat itu, ini jujur. Karena kan ini kan banyak orang-orang pemuda sekarang pengen kuliah orientasinya ke kota, istilahnya kan. Begini dokter, jadi ketika kita tujuannya baik, insya Allah Allah akan berikan. Bahkan kami sudah memprediksi bahwa apa yang saya inginkan dan kami dirikan ini insya Allah maju. Kenapa? Indramayu itu pada saat itu ada 11 perguruan tinggi. Yang 10 itu ada di batas Loh Bener ke timur. Ya. Loh Bener sampai ke Sewo nggak ada perguruan tinggi satu. Begitu kami dirikan, alhamdulillah cukup banyak minatnya. Sebab apa? Orang-orang kampung yang ingin pendidikan sarjana ke Cirebon jauh, ke Bandung mahal dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah orang-orang Indramayu Barat ini cukup berminat di sini. Dan kami mendirikan perguruan tinggi walaupun di kampung. Saya nggak mau kampungan. Nggak mau ada dosen masih S1 jadi dosen. Itu namanya jeruk makan jeruk lah begitu. Nggak mau. Jadi udah langsung S2 ya? Harus S2, harus S2. Nah, kalaupun tidak kami bantu. Kalau tidak dibantunya apa? Kita membuat rombel S2 untuk ujian dan sebagainya itu di sana. Tapi kita membuat rombel biar rombongan belajar saja. Profesornya, dokternya datang ke sini, ada 20 sampai 30 mahasiswa. Begitu semesteran mereka ke pusatnya, ujian juga ke pusatnya. Di sini hanya sekedar proses belajar mengajarnya saja. Seperti itu. Karena itu sebab saya tegas, nggak boleh itu tindakan saya berikan SK dari yayasan
dosen yang baru S1. Jangankan orang lain, anak sendiri Nggak boleh. karena belum S2 nggak boleh. Padahal dia digontornya 12 tahun. Tapi karena belum selesai S2 nggak boleh jadi dosen. Nah, ini kan paradigma ya, khususnya pemuda-pemudi yang banyak pengen sekolah atau kuliah perguruan tinggi pengen di luar kota. Dianggapnya apalah katanya, kampus di pedesaan gitu. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Kiai? Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen, jangan pernah pesimis jadi orang kampung. Jangan pernah pesimis. Memangnya negara kita sukses itu dipimpin sama orang kota-kota aja. Kita tahu siapa Pak Harto yang 32 tahun menjadi presiden Indonesia. Orang kampung itu. Desa kelahiran beliau jarang yang tahu. Desa Kemusuk Bantul itu. Iya. Tapi beliau hebat. Kenapa? Dia kan dikenalkan tentang angga unggu, akhlak kebaikan dan lain sebagainya sampai adat-adat yang ada di kehidupannya tentang pamali, tentang dan sebagainya. Sehingga mereka memimpin ini dengan gaya-gaya yang semuanya bagaimana di kota budayanya, bagaimana budaya di kampung. Kalau Pak SBY 10 tahun jadi pemimpin apa orang kota besar? Bukan. Pacitan itu, saya dulu sekolah kuliah di Ponorogo, 40 kilo ke arah Laut Selatan itu daerahnya Pak SBY. Kotanya kalau Indramayu Kota Mangga, kalau beliau mah kota gaplek. Jadi saya sering menyampaikan jangan pesimis orang kampung. Di kampung itu banyak aturan-aturan selain aturan-aturan yang bersifat nasional. Ada pamali, apalagi di pesantren. Pesantren itu tidak hanya sekedar dikenalkan dengan baik dan buruk, tapi ada pahala dan dosa. Nah, kok bisa gitu Pak? Ya memang seperti itu, baik dan buruk dengan pahala dan dosa itu tidak bisa dipersamakan. Tidak semua yang dianggap baik itu lalu kemudian berpahala, bahkan berdosa. Seperti contoh yang sering saya contohkan. Pergaulan zaman sekarang, laki-laki perempuan salaman sampai erat cipika-cipiki, itu kemudian akrab sekali, baik sekali. Padahal hukum agama berdosa itu, bukan muhrim. Tidak semua yang dianggap baik oleh umum itu baik menurut agama. Tidak semua yang dianggap jelek oleh umum itu berdosa. Tidak. Mana yang dianggap jelek? Wah, pengajian kampungan gitu kan? Iya. Sehingga kalau pengajian yang sering peringatan-peringatan di kampung itu jarang pengunjungnya para pejabat dan sebagainya. Orang-orang yang dianggap orang kaya, orang pengusaha jarang mau ngaji-ngaji, dianggapnya kampungan. Tapi justru itu yang insya Allah bernilai pahala. Seperti itu. Maka saya sering menyampaikan kepada dosen, kepada mahasiswa, jangan pernah pesimis jadi orang kaya. Silahkan sebelum bandingkan dengan yang di kota. Kalau kita sama S1-nya dan sebagainya, insya Allah mereka pinter, tapi diragukan kebenarannya masyarakat. Jadi yang kami ini inginnya bukan sekedar pinter, bukan sekedar benar, tapi pengen pinter dan pengen benar. Kalau pinter sekolahan silakan, tapi kalau benar pesantren. Jadi kalau pengen benar sekolah di pesantren, sekolah akan pinter di pesantrennya, insya Allah benar pahala dan dosa kita akan jadi. Jadi saya bangga jadi orang kampung. Makanya kan ada istilah dari para gubernur atau Pak Presiden juga ya. Pak Jokowi kan bangun desa ya. Iya. Kalau misalnya kita pada ke kota semua, siapa mau bangun desa? Orang desa tuh sehat-sehat, makanan minuman asli. Yang metik dari anunya. Mereka kan sudah segala macam itu kan dicampuri segala pengawet lah segala macam. Kalau orang desa kan. Insya Allah. Saya bangga jadi orang desa. Luar biasa. Ya. Biayanya sedikit jadi orang desa tuh, tapi insya Allah bergizi. Gitu kan. Nah ini biaya di kampus kita, untuk kampus Pak Kiai. Saya di pesantren itu setiap bulannya hanya 550. Makan di sini apa segala macam, lalu kemudian tempat tidurnya juga pakai kasur, pakai dipan, hanya 550. Per bulan. Pesantren ya. Sebab apa? Saya bukan tidak ingin uang, bukan
bukan tidak ingin dapat keuntungan materi, tapi bagaimana membangun Indramayu dengan berbagai macam tingkatan kekurangannya gitu kan. Ada yang miskin dan lain sebagainya. Kira-kira semua bisa terjangkau. Sebab kalau umpamanya di kota-kota itu yang kadang-kadang 1 juta lebih dan lain sebagainya, itu hanya diikuti pembelajaran begitu itu sama orang-orang yang punya kemampuan. Tapi kami belum bisa memberikan yang gratis-gratis, akan tetapi insya Allah terjangkau untuk semua kalangan. Luar biasa nih. Jadi menjadi semangat buat kita semua gitu. Jadi jangan ragu untuk bangun daerah, bangun desa, harus dibangun. Sebab apa? Ini komitmen apa? Seperti. Nah, ini kan untuk kuliah di pedesaan, jadi orang-orang di pinggiran kampung nih gak bingung lagi ya karena udah ada perguruan tinggi di desa. Jadi begini, belajar itu kata ulama besar, dzakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghah wa irsyadu ustadin wa tulisin. Orang belajar itu kalau pengen sukses, salah satunya cerdas. Wa hirsun, dia rakus terhadap ilmu apa saja dia pengen. Lalu mengikuti petunjuk gurunya. Yang keempat, jangan lupa biaya. Jadi tapi solusinya apa? Solusinya ya kita juga kan ada KIP dan lain sebagainya. Oh, beasiswa ya. Nah, kami upayakan beasiswa baik dari Kementerian Agama ataupun dari Dinas. Seperti itu. Orang yang katakan miskin ini otaknya hebat. Oh iya. Jadi kami usulkan sebagai berani ya. Mengusulkan KIP-nya ini yang utama. Seperti itu. Tidak pintar. Al-Amin nggak mau. Walaupun di kampung saya nggak mau kampungan. Artinya apa? Jual-jual ijazah, kamu walaupun bodoh yang penting S1 nggak mau. Sebab saya nggak dapat untung secara dunia. Untung saya apa? Ketika alumni Al-Amin ini sudah siap pakai. Luar biasa. Seperti itu. Saya juga pilih-pilih di sini. Saya nggak mau kalau ada orang ujuk-ujuk gimana ya. Saya pengen punya ijazah S1 Mohon maaf, jangan di sini. Bukan tempatnya di sini. Tidak menjual ijazah kan. Kamu harus sekolah dulu. Ya tapi usia saya nggak mikirin usia. Kalau Anda mau silakan, kalau tidak saya tidak mau karena di kampung sarjana kampungan saya nggak mau. Nah, ini kan Pak Kiai sudah berjalan berapa lama nih Pak Kiai? Kalau terhitung dari berdirinya itu Desember 2001. Jadi kalau sampai sekarang itu 22 tahun. Tahun ke-22. Lalu kemudian 21 ya. Iya. Kemarin itu Desember 2021 itu milad yang ke-20. Tapi eksisnya pendidikan itu mulai 2003. Jadi legalitasnya dibuat Desember 2001, lalu kemudian eksis mulai belajar mengajar itu 2003. Ada kendala apa Pak Kiai dengan proses pembangunan perguruan tinggi ini? Hambatan atau apa? Saya kalau bicara kendala itu menunjukkan bahwa orang itu pesimis. Saya selalu optimis. Jadi semua tidak saya anggap kendala, tapi itu sebuah tantangan untuk menuju kemajuan. Kalau dihitung kendala ya, saya mau dari mana ya biayanya? Ya betul. Saya tidak pernah disumbang oleh siapa dan tidak pernah ada di lembaga kami ini ada orang kaya gitu memberikan ini wakaf saya apa 1 meter 2 meter, alhamdulillah belum ada seperti itu. Tapi saya optimis bahwa kenapa orang lain bisa saya tidak bisa. Alhamdulillah saya jadi mubalek, hampir setiap malam saya jadi mubalek, tidak ada tarifnya tapi saya dikasih rezeki dan itu untuk kepentingan lembaga. Alhamdulillah. Saya usia 23 tahun, tapi mohon maaf, masih lari saya jadi mubalek. Tapi ini cara Allah memberikan rezeki untuk keberlangsungan lembaga. Saya punya keyakinan. Sebab saya punya keyakinan, barang siapa membantu Allah, intang sulwa yang surga. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong. Ini bentuk pertolongan Allah kepada kami, membesarkan lembaga. Udah tua masih lari saya jadi mubalek.
Masih Jam berapa banyak aja siap Jam berapa aja sih ya? untuk menutup acara pada malam hari ini. Ada pesan apa yang disampaikan untuk masyarakat Indramayu? Untuk masyarakat Indramayu, SDM kita harus ditingkatkan melalui sekolah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Karena itu kami juga bergerak dalam rangka membawa Indramayu lebih baik, itu dari sisi pendidikan. Dan pada seluruh masyarakat Indramayu, hendaklah siap Indramayu, dipimpin, diatur, segala macamnya. Putra putri Indramayu silahkan punya ambisi yang baik dalam rangka menata Indramayu ke depan yang lebih baik. Saja barangkali. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.